لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saudara-saudara para jamaah salat subuh, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki saum Ramadan pada hari ke-8. Insyaallah Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah saum Ramadan sampai akhir nanti, dan insyaallah Allah menerima semua amal ibadah puasa kita dan amal ibadah lainnya, dan insyaallah kita menjadi hamba Allah yang fitri di akhir Ramadan nanti. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk seluruh ulama dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga kita adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya mujibus sa'ilin. Hari ini kita akan membaca beberapa hadis yang berhubungan dengan ibadah saum. Babnya adalah Kitabus Saum, Sahih Bukhari jilid pertama. Mari kita baca hadisnya. Hadisnya nomor 1772. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id, hadatsana Ismail ibnu Ja'far an Suhail an abihi an Talha ibnu Ubaidillah ana Arabiyan ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'asira ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu ala min as-salati faqala salatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an faqala akhbirni ma faradallahu ala min siyami faqala saumu syahrul ramadan illa an tatawwa'a syai'an faqala akhbirni bima faradallahu ala min zakati faqala fa'akhbaruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syari'i al-Islam qala walladhi akramaka la tatawwa'u syai'an wala anqusu bima faradallahu ala syai'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa au dakhalal jannah in sadaqa. Bapak-bapak sekalian, kira-kira artinya hadis ini begini. Meriwayatkan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id, meriwayatkan kepada kami Ismail ibnu Ja'far dari Abi Suhail, dari ayahnya, dari Talha ibnu Ubaidillah, bahwasanya anna Arabiyan ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'asila ra'su, rambutnya acak-acakan gitu, kira-kira gitu ya, tapi nggak ada hubungannya rambut dengan konteks hadis ini, cuma keterangannya aja. Faqala, dia si laki-laki itu berkata, ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu ala min salati
Kata si laki-laki orang Arab Badui itu, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku apa yang menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sholat, minas sholati. Faqala, Rasulullah berkata, as-sholatul khamsu, yang Allah wajibkan itu adalah sholat 5 waktu, illa an tatawwa'a syai'an. Tapi kata Rasulullah begini, tapi kalau anda mau menambah dengan sholat-sholat tatawu, sholat-sholat sunnah, boleh gitu. Laki-laki itu diam. Faqala, lalu dia berkata lagi, akhbirni ma faradallahu ala min siyami. Ya Rasulullah, ceritakan pula kepadaku apa yang diwajibkan Allah kepada kita dari puasa, ibadah puasa. Faqala, Rasulullah berkata, saumu syahrul Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, illa an tatawwa'a syai'an. Tapi kalau kamu mau menambah dengan ibadah-ibadah puasa sunnah, tidak apa-apa. Kurang lebih begitu Rasulullah ngomong ya. Lalu laki-laki itu berkata lagi, faqala akhbirni bima faradallahu ala min zakati. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku apa yang menjadi kewajiban dari Allah tentang zakat. Faqala akhbiruhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syari'ihal Islam. Karena ini laki-laki banyak nanya, akhirnya Rasulullah menceritakan semua hal yang berhubungan dengan syariat Islam kepada si laki-laki Badui itu. Lalu setelah dia mendengarkan Rasulullah berkata, qala alladzi akramaka la attata'u syai'an wa la ankusu bima faradallah. Laki-laki gentle juga kok, punya nyali. Dia ngomong begini setelah Rasulullah dia nanya tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat. Lalu Rasulullah menyampaikan, kamu kalau mau menambahkan sholat sunnah boleh, mau menambahkan puasa sunnah juga boleh. Lalu Rasulullah menceritakan semua syariat Islam. Laki-laki itu bilang, walladzi akramaka la attata'u syai'an, aku tidak akan melaksanakan semua ibadah sunnah. Semua ibadah sunnah gak bakal ada yang aku kerjain. Wala ankusu bima faradallahu ala syai'an, tapi aku juga tidak akan mengurangi sedikit pun ibadah wajib yang diwajibkan Allah kepadaku. Jadi itu laki-laki dengan pede bilang, oh ya udah, kalau gitu semua yang ibadah sunnah tidak akan ada yang aku kerjakan, tapi semua ibadah wajib tidak akan ada yang aku tinggalkan sedikit pun, ankusu, sedikit pun tidak akan aku kurangi gitu, kurang lebih begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat setelah laki-laki itu pergi, aflaha in sadaqa au dakhalal jannah in sadaqa. Itu laki-laki yang barusan, kalau dia benar dia orang yang beruntung. Atau para sahabat mendengarnya, kalau dia benar dia akan masuk surga. Bapak-bapak sekalian, kira-kira kita berani apa kagak Pak ya? Berani nggak kira-kira kita Pak? Begitu kita akil balik, kita mumayyiz, mukallaf, sudah berlaku hukum bagi kita bilang betul, saya tidak akan melaksanakan ibadah sunnah sedikit pun, tapi saya tidak akan meninggalkan ibadah wajib sekecil apapun. Kalau ada yang berani bilang begitu, dan ada yang berani melakukan itu, nggak ada masalah Pak. Kata Rasulullah bakalan masuk surga. Tapi masalahnya, hikmahnya dari hadis ini adalah, kita ini adalah manusia yang lemah, terutama kita yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan godaan. Tidak mungkin rasanya kita bisa melaksanakan semua ibadah wajib dengan sempurna. Maka dari itu kita tambah ibadah-ibadah wajib itu, kita tambah sulam,
kekurangan-kekurangan dan ketidaksempurnaan ibadah wajib itu dengan ibadah-ibadah sunnah, ya, baik itu sholat, baik itu puasa. Kalau zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Zakat kita wajibkan, kita kerjakan zakat mal dan zakat-zakat yang lainnya, termasuk ngasih zakat fitri. Lalu kita kerjakan yang sunnah, yaitu sedekah. Maka itu untuk menambal ketidaksempurnaan ibadah-ibadah wajib yang kita kerjakan, ya. Karena tidak mungkin kita akan sesempurna di akhir zaman ini melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Kadang-kala kita sebagai seorang muslim ini mengerjakan ibadah yang wajib saja belum tentu kita laksanakan sesuai dengan aturan hukumnya. Belum tentu kita melaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku pada diri kita di masa kita memasuki kewajiban melaksanakan hukum itu. Betul tidak, Pak? Yang ibadah saum Ramadannya sempurna sejak akil balik, kalau ditanya kita yang ada di masjid ini, rasanya kita nggak berani tunjuk tangan, termasuk saya. Taruhlah misalnya saya dulu akil balik umur 15 tahun. Sejak itu, ini umur saya sekarang udah 49 tahun ya, mau 50. Apakah sejak itu puasa wajib kita, puasa wajib saya sudah sempurna? Belum, Pak. Ya, apakah sholat wajib saya sudah sempurna? Belum, walaupun sudah puluhan tahun. Maka dari itu kita menambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Kadang-kala kan orang Islam ini beribadahnya menunggu tua, menunggu pensiun, yang lebih parah lagi menunggu sadar, ya. Nah, nanti kalau udah sadar, nanti pakai label baru, alhamdulillah saya sudah hijrah, gitu ya. Padahal baru sadar, bilangnya hijrah. Gak apa-apa ya, karena dalam Islam itu better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan Allah itu membuka pintu rahmah kepada siapa saja, kapan saja, selama nyawa belum sampai ke hulqum, kerongkongan. Pokoknya pintu taubat, pintu kembali ke jalan yang benar selalu terbuka kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Jadi nggak usah khawatir. Itu dia hadis yang berhubungan dengan pembukaan daripada bab puasa. Sekarang kita baca lagi satu hadis yang berhubungan dengan ibadah saum. Hadis nomor 1773. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddad, hadatsana Ismail an Ayyub an Nafi an Abi Umar radhiyallahu anhum an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amarana bi siyamihi falama furidar Ramadan turika wa kana Abdullah la yasumu an yuwafiqu saumahu. Nah, ini penting ya Pak untuk kita pahami. Kira-kira artinya begini. Diriwayatkan dari Musaddad, meriwayatkan kepada kami Ismail, dari Ayub, dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, kata Ibnu Umar nih, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura. Rasulullah selalu melaksanakan ibadah saum Asyura, puasa Asyura pada bulan Muharram. Wa amarana bisiyamihi, dan Rasulullah itu juga memerintahkan kaum muslimin pada masa itu untuk melaksanakan puasa Asyura. Falama furido Ramadan,
Tetapi setelah diwajibkan puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriah, setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, turika. Lalu puasa Asyura ditinggalkan. Ya Pak, puasa Asyura ditinggalkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Wa kana Abdullah bin Umar yang tadi meriwayatkan hadis, sahabat Rasulullah, la yasumuhu illa an yuwafiqa saumuhu. Sejak turunnya perintah ibadah saum Ramadan, puasa Asyura oleh Abdullah bin Umar tidak lagi dilaksanakan, kecuali puasa Asyura itu bertepatan dengan puasa-puasa yang lain. Misalnya pas itu puasa Senin Kamis gitu, maka Abdullah bin Umar mengerjakan, tapi tidak khusus melaksanakan puasa Asyura. Ini mau saya sampaikan kaitannya bukan dengan puasa Asyura, maksudnya kaitannya dengan pengetahuan kita tentang sebuah syariat, ya. Tapi kita baca lagi hadis satu lagi biar pemahaman kita lengkap. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id, hadatsana La'its an Zaid an Abi Habib annal Iraqi ibnu Malik hadatsahu an Urwah akhbarahu an Aisyah radhiyallahu anha annal Quraisyan kanat tasumu yaumal Asyura fi jahiliyah. Thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi hatta furida Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'a falyasumhu wa man sa'a aftara. Yang terakhir saya ulangi ya Pak. Man sa'a falyasumhu wa man sa'a aftara. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id, meriwayatkan kepada kami La'its dari Yazid dari Abi Habib, bahwasanya Iraqal ibnu Malik meriwayatkan dari Urwah, meriwayatkan kepadaku Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Aisyah berkata begini, Anal Quraisy kanat tasumu yaumal Asyura. Orang-orang Quraisy melaksanakan puasa Asyura fi jahiliyah, di zaman jahiliyah. Dari zaman jahiliyah itu orang Quraisy sudah melaksanakan puasa Asyura. Tsumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis siyamihi. Lalu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Asyura. Ya. Jadi kan masa kenabian di kota Mekah itu kan 11 tahun. Di kota Madinah 10 tahun lebih. Maka sejak di Mekah itu sampai tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah sampai ke kota Madinah, sebelum turun perintah puasa Ramadan, umat Islam itu adalah kewajibannya melaksanakan puasa Asyura. Ya, bukan kewajiban karena bukan wajib, ya, melaksanakan puasa Asyura. Itu adalah perintah Rasulullah. Hatta furido Ramadan, sampai diwajibkan puasa Ramadan. Nah, ini bagian yang penting ya Pak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sa'a, setelah ada perintah wajib puasa Ramadan, maka Rasulullah berkata tentang puasa Asyura, man sa'a falyasumhu. Kalau masih ada yang mau melaksanakan puasa Asyura silahkan. Wa man sa'a aftara. Tapi siapa yang mau meninggalkan juga silahkan. Karena sudah tidak harus lagi, yang wajib adalah puasa Ramadan. Bapak-bapak sekalian, yang ingin saya sampaikan dari dua hadis ini adalah yang berhubungan dengan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah puasa Asyura itu bukanlah puasa yang istimewa setelah puasa wajib. Kadangkala kita ini orang Islam suka memahami ilmu agama
tapi ikut-ikutan. Apalagi sekarang sudah ada media sosial. Kalau bulan Muharram semuanya nge-share tentang keistimewaan puasa Asyura. Wah, kalau puasa Asyura dosanya akan diampuni, beginilah, begitulah. Belum tentu omongannya benar, belum tentu dalilnya seperti itu. Ini hadis Rasulullah mengatakan itu sudah ditinggalkan, tapi itu menjadi ibadah sunnah setelah wajibnya puasa Ramadan. Kalau mau dikerjakan boleh, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi bukan ibadah sunnah puasa yang sangat istimewa, tidak. Nanti kalau bulan Sya'ban sibuk semua orang Islam nge-share tentang ibadah Sya'ban, puasa Sya'ban. Wah, pahalanya begini. Belum tentu benar seperti itu hadisnya. Kalau Arafah sibuk semuanya nge-share puasa Arafah, puasa Tarwiyah dan lain-lain. Kalau puasa Arafah dosanya 2 tahun diampuni. Kalau puasa Tarwiyah dosanya setahun diampuni. Siapa yang bilang begitu, Pak? Ya. Jadi maksud saya dalam hadis ini pesan yang harus disampaikan. Ketika kita menyampaikan ibadah itu baik, menyampaikan pesan-pesan tentang ibadah itu baik, berpesan dalam kebaikan, mudah-mudahan dapat pahala, tapi pastikan bahwa yang kita sampaikan itu benar. Kalau yang kita sampaikan itu tidak benar, kita tidak memahami dalilnya, sebenarnya kita berdusta atas nama Rasulullah. Ingat itu, ya. Nah, saya mau menyampaikan dalam hadis lain di Sahih Imam An-Nasa'i maupun di Sahih Muslim ada hadis yang berbunyi Abdulu sholati ba'da sholatil maktubah as-sholatul billail, kata Rasulullah. Sholat yang paling baik, yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat tahajud lail, malam. Wa abdulu siyamu ba'da siyamu syahrul ramadan saumu syahrul muharram. Ya, bahwa sholat ibadah puasa yang terbaik sebagai puasa sunnah setelah puasa wajib Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. Tetapi ketika kita berbicara hadis, ada hadis A sama hadis B yang seolah-olah bertentangan, tidak sesuai, maka para ulama hadis membandingkan kesohihannya. Hadis yang ini lebih sahih daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Muslim. Karena dua hadis yang tadi saya bacakan itu yang tentang puasa Asyura adalah salah satu ibadah puasa sunnah yang baik, itu adalah hadis mursal. Hadis mursal itu termasuk kategori hadis dhaif. Hadis mursal itu adalah hadis yang sanadnya tidak memasukkan para sahabat, hanya memasukkan tabi'in saja. Kalau hadis yang saya baca ini kan sampai Abdullah ibnu Umar, baru ke Rasulullah. Abdullah ibnu Umar itu sahabat, dia bertemu dengan Rasulullah. Tapi yang di bawahnya Abdullah ibnu Umar itu adalah tabi'in. Ada beberapa hadis yang tidak menyebutkan sahabat dari tabi'in langsung ke Rasulullah, itu dimasukkan oleh para ahli hadis sebagai hadis mursal yang disebut dan golongan daripada hadis dhaif. Ya, jadi kita ini orang Islam, kalau berbicara tentang syariat Islam yang sumbernya adalah hadis, kita pastikan bahwa kita paham benar. Ya, kalaupun kita tidak begitu paham, ya minimal kita simpan untuk diri kita sendiri. Nanti kalau kita nge-share ternyata salah, kita ikut membuat orang lain ikut-ikutan salah. Itu ya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita jadikan bulan tarbiyah untuk memahami hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Jadi ilmu kita agak bertambah-tambah dikit lah gitu ya. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi, dua hadis deh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Adam, hadatsana Syu'bah, hadatsana Muhammad ibnu Ziyad, qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Abul Qasim
sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, fa in ghabiyu alaikum fa akmilu idata sya'ban salasina yaumin. Nah, ini mengenai ru'yah ya. Kata Rasulullah, berpuasalah kamu setelah melihat hilal, berhentilah puasamu setelah hilal bulan Syawal datang. Kalau kamu ragu, genapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 gitu ya. Jadi kita nggak perlu ribut mengenai hilal, ambil yang mudah-mudah saja. Ada lagi satu hadis, kira-kira bunyinya begini: Hadatsana Abu Asim an Abi Jurais an Yahya an Abdullah ibnu Safi an Iqrimah an Abdurrahman an Ummus Salamah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala min nisaiha syahran falama madat tis'atun wa isruna yauman gadan awraha faqila lahu innaka khalafta an yadkhulu syahra faqala inna syahrul yakunu tis'atan wa isrina yauman. Kira-kira artinya begini, Rasulullah ngomong begini nih Pak, aku tidak akan mendatangi istri-istriku selama 1 bulan. Selama 1 bulan Rasulullah ngomong kepada sahabat nih di awal bulan Ramadan. Mendatangi itu maksudnya hubungan suami istri gitu ya. Rasulullah, sahabat dengar, oh iya, kata Rasulullah, aku tidak akan mendatangi istri-istriku selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Tiba-tiba dalam hadis ini disebutkan pada hari ke-29 besoknya Rasulullah mendatangi istrinya, salah satu istrinya gitu ya. Lalu para sahabat bertanya, Fukila lahu innaka khalaqta an tadkhulu syahran, ya Rasulullah, bukannya engkau sudah mengatakan bahwa selama 1 bulan tidak akan mendatangi istri-istrimu? Maka Rasulullah berkata, faqala innal syahra ayakuna tis'atan wa isrina yauman. 1 bulan itu bukan 30 hari, boleh jadi 29 hari kata Rasulullah. Jadi kan kemarin udah selesai Ramadannya, nah ini mah tanggal 1 Syawal gitu, kira-kira kata Rasulullah begitu ya. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Di bulan Ramadan itu tidak harus 30 hari juga Pak, tergantung perhitungan hisabnya. Di Indonesia ini ada orang yang menganggap bulan Ramadan tuh pasti 30 hari. Kalau puasa Ramadan tuh maunya 30 hari. Kalau tidak 30 hari tidak sempurna. Tidak juga. 1 bulan itu ada yang 30, ada yang 29 hari. Jadi kita juga jangan memaksakan diri harus 30 hari gitu ya. Saya perhatikan dari dulu ya, ada yang seperti itu, sempurnanya itu 30 hari. Enggak juga, tergantung perhitungan hisabnya bulan ya. 2 hadis tadi yang mengenai ru'yah itu dan mengenai perhitungan bulan itu kadang-kala menjadi sumber permasalahan kecil di dalam umat Islam, tapi lumayan mengusik. Kayak kemarin nih Pak, kemarin kan kita pengennya Ramadan ini awalnya bareng, dan alhamdulillah Departemen Agama bijaksana ya, akhirnya tetap bareng bersamaan. Bapak perhatikan nggak Pak, dari awal itu, awal Ramadan sudah diestimasikan oleh para pakar astronomi dari ormas-ormas Islam, awal Ramadan itu akan sama, awal Ramadan itu akan sama. Bapak perhatikan nanti di ujung-ujung, kira-kira 1 minggu sebelum itu, ada 1 orang dari peneliti BRIN, orangnya itu aja, itu dia, saya udah nandain itu sejak 2-3 tahun belakangan ini, lalu bikin statement, akan awal Ramadan akan berbeda di Indonesia, ada yang puasa tanggal 2 Maret, ada yang puasa tanggal 1 Maret. Saya perhatikan dia lagi nih yang ngomong.
Padahal seluruh umat Islam sudah tokoh-tokoh ormas Islam sudah mengatakan awalnya sama. Dia ngomong lagi untuk mempengaruhi opini masyarakat. Nanti Bapak baca-baca media deh. Saya nggak usah sebut namanya. Dia peneliti BRIN. Saya langsung beranggapan ini orang kayaknya dipasang untuk memecah belah umat Islam. Setiap menjelang beberapa saat dia langsung bikin statement. Seolah-olah selalu pengennya itu statementnya berbeda gitu ya. Walaupun sih umat Islam itu sudah sadar masalah-masalah teknis yang kecil begitu nggak terpengaruh, cuma selalu ada yang ingin manas-manasin gitu ya. Mudah-mudahan umat Islam makin dewasa dan makin sadar potensi-potensi perpecahan itu dihilangkan. Nah, ada satu lagi hadis yang penting. Ini kaitannya masih kaitan dengan awal Ramadan. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim, hadatsana Hisham, hadatsana Yahya ibnu Abi Katsir, an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddama man ahaddakum ramadana bisaumu yaumin aw yaumaini illa an yakunu rajulu kana yasumu saumahu falyasumhu dzalika yaum. Kata Rasulullah begini Pak, ini perhatikan ya, ini penting. Kata Rasulullah, la yataqadda man ahaddakum ramadana yasumu yaum bisaumi yaumin au yaumaini. Seharusnya Pak, tidak boleh ada orang Islam di dalam satu wilayah mendahulukan puasa dibanding komunitas besar umat Islam lainnya. Saumu yaumin au yaumaini, baik sehari maupun 2 hari, kecuali dia sudah biasa melaksanakan ibadah puasa sunnah, baru tidak apa-apa. Gambarannya kira-kira begini Pak, kita misalnya bulan puasa awal 1 Ramadan itu di Indonesia kemarin ini 1 Maret, seharusnya di Indonesia ini semuanya barang 1 Maret kalau kita konversi ya. Tidak boleh ada yang mendahului sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, itu salah kata hadis ini. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak baca sendiri. Kecuali orang itu memang sudah biasa menggunakan puasa sunnah, lalu misalnya di akhir bulan Sya'ban ini pas dia melaksanakan puasa sunnah, lalu masuk ke bulan Ramadan, dia tidak tahu, boleh-boleh saja. Tapi seharusnya barang tidak boleh mendahului. Di Indonesia ini banyak kelompok-kelompok umat Islam, aliran-aliran yang bahkan mendahului awal Ramadan 2 hari sebelumnya. Saya juga bingung kenapa mereka melakukan itu gitu loh. Itu kelompok-kelompok kecil. Seharusnya kalau dia memahami hadis ini nggak boleh gitu, supaya bersama-sama. Kecuali dia punya dasar ya, oh ya kami telah melihat hilal, atau kami telah menghitung secara hisab, itu lain soal, nggak ada masalah. Tapi kalau mendahului saja tanpa perhitungan dasar hukum yang jelas yang dibenarkan oleh syariat Islam, itu tidak boleh. Saya kira begitu Bapak-bapak sekalian hadis yang kita bacakan, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadis ini sahih yang menyatakan bahwa di hari Jumat seminggu terakhir sebelum Ramadan selesai, sholat kafarat itu benar-benar dapat mengganti sholat kita yang tertinggal 70 tahun yang lalu? Itu aja Tat. Itu beberapa lama ada yang menyampaikan hadis-hadis itu dan suka nge-share. Bahkan di kumpulan hadis-hadis doib itu tidak pernah ditemukan hadis itu. Hadis itu tidak ada. Kalau seandainya hadisnya masih doib saja, itu masih boleh. Itu hadisnya bukan lagi hadis doib. Saya tidak mengerti itu siapa yang menyampaikan. Kalau saya mengatakan itu hadis palsu, mungkin terlalu ekstrim. Tapi yang jelas di kumpulan hadis doib aja tidak ada, gitu ya. Dan biasanya di kitab-kitab hadis seperti ini yang ada syaratnya, kan kalau kitab hadis itu di bawahnya di syarat.
Yang paling gampang itu, paling sederhana, saya menggunakan syarahnya Imam Nawawi atau syarahnya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Itu pasti menjelaskan kalau ini hadisnya dhaif, ini hadisnya gharib, ini hasan sahih. Itu tidak ada semua tuh yang tadi tuh yang kafarat itu. Tapi nanti di akhir Ramadan pasti rame lagi tuh di media sosial gitu loh. Udah itu mah abaikan aja. Gitu ya. Jelas ya? Saya kira begitu. Ada lagi? Cukup ya? Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.